dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir di Balai RW 4 Rawasari ini. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Gerai Kopi Mi Rawasari beserta para pengurus yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan program kerja workshop Tokopedia KKN Ugbis dengan tema pemanfaatan marketplace Tokopedia dalam peningkatan penjualan UMKM Gerai Kopi Mi Rawasari Semarang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim hunter dari Tokopedia dan para peserta dari UMKM Rawasari beserta tamu undangan yang turut hadir mengikuti workshop Tokopedia malam ini. Tidak lupa terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mempersiapkan acara workshop Tokopedia dengan sebaik mungkin. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan serangkaian acara yang akan kita lalui, yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan Ketua Gerai Kopi Mi Rawasari, yang ketiga sambutan Ketua Pelaksana sekaligus membuka acara, yang keempat doa, kelima penutup, dan keenam acara inti. Hadirin yang saya hormati, untuk memulai acara workshop Tokopedia dengan tema pemanfaatan marketplace Tokopedia dalam peningkatan penjualan UMKM Gerai Kopi Mi Rawasari Semarang. Pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Gerai Kopi Mi Rawasari kepada Bapak Nurul Yakin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati Lurah Rawasari Ibu Wiwara Mardikanti, yang kami hormati Bapak RW 4 Pak Najib serta staf, yang kami hormati tim Tokopedia, yang kami hormati teman-teman adik-adik KKN dari Ugbis Semarang, yang kami hormati segenap pengurus Gerai Kopi Mi Kelurahan Rawasari beserta kawan-kawan pelaku usaha mikro kecil di Kelurahan Rawasari. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini di saat di teman-teman kita yang lain yang tidak hadir di sini sedang di rumah, kemudian santai-santai, tetapi kita semua menyempatkan diri hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi Bapak Ibu guru, saya apresiasi, Bapak Ibu teman-teman pelaku usaha, saya apresiasi, kita bersyukur karena kita diberi kesehatan dan diberi kesempatan. Kalau panjenengan semuanya diberi kesehatan tetapi tidak sempat, maka tidak akan sampai ke sini. Begitu juga ketika diberi kesempatan tetapi tidak sehat pun juga tidak sampai sini. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
kita tim Tokopedia yang akan nanti memberikan materi seiring dengan program UMKM Grey Kopimi ini adalah bahwa visi misi utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan, untuk meningkatkan level ya. Jadi gayung bersambut, karena pada kenyataannya UMKM Grey Kopimi di Rawasari ini dan siapapun yang ada di sini ini pada kenyataannya harus meningkatkan diri, mengupgrade ilmunya. Sebuah perusahaan yang besar kalau tidak mau mengupgrade ilmunya, maka tentu dia akan ketinggalan. Nokia yang sudah sangat terkenal, kalau tidak mau berkembang, tidak mau mengupgrade ilmunya, maka juga akan tergilas oleh zaman. Jadi berbanggalah kita semuanya yang pada hari ini, pada kesempatan hari ini tidak pelit kalau mengupgrade ilmunya. Jadi hadir di seminar, hadir di pelatihan, hadir di media komunikasi seperti ini, silaturahim ini adalah semata-mata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama-sama, terutama para pelaku usaha Grey Kopimi, pelaku usaha UMKM. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini dengan belajar lebih maksimal, belajar lebih serius ya. Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita malas belajar, maka kita akan tertindas. Kalau kita malas untuk bergerak, maka kita akan terlindas. Kalau kita malas belajar dan malas bergerak, maka kita akan terhempas. Jadi kesempatan ini mari kita manfaatkan, dan kesempatan ini sebenarnya datang tidak hanya sekali. Kesempatan itu datang berulang. Ya, cuma kita itu harus pandai-pandai bahwa setiap ada kesempatan sekali itu harus kita tangkap, harus kita manfaatkan, harus kita hadiri. Seperti kali ini kesempatannya ini adalah pertemuan luring, karena pertemuan daring oleh Tokopedia pun juga mungkin sering ya. Itu juga kesempatan, tapi mereka belum tentu mengambil, dan panjenengan melaksanakan kegiatan pun juga tidak sekali, berulang-ulang. Maka beruntunglah mereka-mereka yang mau mengambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ingat bahwa pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Sekali lagi, pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Ini saja saya berpesan kepada teman-teman pelaku usaha UMKM, terus berkembang, terus maju, terus upgrade ilmu, upgrade semangat, karena dengan pertemuan semacam ini tentu akan memotivasi kita bersama untuk meningkatkan pendapatan, untuk meningkatkan produksi, dan untuk meningkatkan transaksi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurul Yakin atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana sekaligus membuka acara. Kepada Saudari Puri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Grey Kopimi Kelurahan Rawasari, Bapak Nurul Yakin, beserta para pengurus. Yang terhormat Bapak RW 4, Bapak Darmaji.
Dan terima kasih kepada tim Hunter Tokopedia yang telah berkenan mengisi di acara pelatihan pada hari ini. Dan tidak lupa terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kami untuk berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara pelatihan digital platform Tokopedia ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para pelaku usaha UMKM di Kelurahan Rawasari. Pelatihan ini diadakan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan penjualan UMKM serta memperluas jaringan penjualan untuk masuk ke penjualan secara online. Harapannya setelah acara pelatihan ini, semoga ilmu yang diberikan oleh Tokopedia sangat bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara pelatihan digital marketing melalui aplikasi Tokopedia resmi kami buka. Terima kasih kepada Saudari Puri atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Habibi. Kepada Saudara Habibi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan pelatihan pada hari ini berkait dan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kami untuk berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara pelatihan pada malam ini. Semoga acara pelatihan ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang saya hormati, acara pembukaan telah selesai. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, kita memasuki acara Indri Workshop yang akan dipandu oleh tim Hunter dari Tokopedia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu semua, Pak Yaki, Pak Darmaji, terima kasih sudah pilihan tempat semuanya. Teman-teman UKRIS juga terima kasih banyak sudah mengundang saya ke sini. Kalau nggak diundang sama teman-teman UKRIS, saya nggak mungkin mampir ke sini. Belum pernah jujur Mbak, baru pertama kali Pak mampir ke daerah sini. Kebetulan memang orang Semarang, cuma jarang keluar. Bukan saya lama di luar Semarang. Sekali lagi terima kasih udah mau datang. Mungkin untuk acara malam ini saya nggak mau formal banget tadi Pak ya, Bu. Kita lebih banyak akan berdiskusi lah ke depannya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Wandara Diva, bisa panggil Wanda. Itu saya di Tokopedia itu sebagai City Seller Performance. Kebetulan saya di Tokopedia pegang bagian fashion. Jadi nanti ke depannya saat Bapak atau Ibu udah join dengan Tokopedia, itu akan didampingi oleh masing-masing developer masing-masing lah. Setiap kategorinya, mungkin ada di sini ada yang jualan keripik, ada yang jualan elektronik, itu akan didampingi oleh masing-masing city seller gitu. Dan kenalan juga teman saya dari Mas Dito. Mas Dito ini bagian di Tokopedia itu sebagai merchant akuisisi. Jadi untuk awal pendampingan awal nanti kedepannya mungkin akan didampingi oleh Mas Rio. Setelah akan dibuat itu nanti akan lari ke saya untuk kita berdiskusi banyak untuk mengembangkan bisnis Bapak Ibu semua. Gitu sih. Saya nggak mau tegang-tegang Bapak Ibu. Kalau misalkan memang ada mau tanya, langsung tanya aja. Kita jatuhnya di sini diskusi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk yang pertama kita harus melihat dulu kondisi di Indonesia sekarang. Di dunia digital seperti ini, 9 dari 10 warga Indonesia atau di luar sana juga itu sudah menggunakan
mulai berbelanja dengan marketplace. Sebelum saya tanya dulu, di sini sudah ada yang pernah berbelanja online? Tidak harus dengan Tokopedia, mau dengan Instagram, mau Facebook, mau Shopee, mau Lazada. Sudah ada yang pernah pakai? Sudah pernah. Lebih mudah atau tidak, Pak? Lebih mudah. Kendalanya ada atau tidak? Sama, Pak, kalau itu. Kendalanya apa, Pak, kalau kita selain itu, Pak? Akses internet. Oke, itu kan untuk setiap daerah pasti akan punya case masing-masing. Mungkin kalau saya akan tanya bicara digital, percaya atau nggak sih pakai digital itu? Pasti ada yang bilang percaya atau tidak. Nah, kalau di Tokopedia, kita akan menyeleksi untuk setiap seller-seller yang kita punya. Kita selalu mereview apa yang kita merchant kita yang punya. Jadi kalau Bapak Ibu belanja di Tokopedia, insya Allah akan memang itu toko-toko yang terpercaya, karena memang setiap bulannya kita akan mereview performanya masing-masing toko itu. Lalu kenapa buka Tokopedia? Apa sih untungnya buka Tokopedia? Yang pertama, kita tidak pernah namanya mengut biaya untuk registrasi. Kita untuk registrasi itu tidak pernah namanya ada harus deposit sekian, tidak ada. Kita cuma butuh KTP aja Bapak Ibu untuk verifikasi saja, dan nomor telepon dan email tentunya. Yang kedua, dengan Ibu buka akun di marketplace, terutama di Tokopedia, semua bisnis Ibu bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Karena kembali lagi seperti tadi, pengguna Tokopedia itu sudah cukup banyak di Indonesia. Itu. Dan untuk bicara masalah pengiriman dan pembayaran, kita fasilitasi semua dengan pengiriman yang ada. Kalau Ibu pernah mendengar JNT, JNE, terus GoSend, Grab Express, itu kita semua pakai semua ekspedisi. Supaya apa? Supaya pembeli pun nyaman dengan fasilitas yang Bapak Ibu berikan. Jadi misalkan cuma sekedar beli contoh keripik mau dikirim ke Medan, mau pakai apa aja bisa. Karena setiap ekspedisi punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Itu. Nah, ini pesan dari atasan saya, Bapak Trian, yang kebetulan Head Regional Growth. Kita memang tahun ini fokus ke UMKM. Kenapa kita fokus ke UMKM? Karena ternyata UMKM itu berdampak besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM tidak hanya menjamah untuk lingkungan-lingkungan sekitar, kita sebenarnya bisa untuk menjamah sampai ke luar sana, ke Indonesia luar. Cuma kendalanya adalah terkadang pelaku-pelaku UMKM ini kurang pede untuk ekspor barangnya ini sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Kira-kira kenapa nggak pede-nya? Sebenarnya kalau bicara kualitas nggak harus nggak pede sih. Kita nggak ini sih kok nggak di luar sana kita belum tahu kualitas di sana seperti apa juga. Apa salah kita coba untuk kita belajar ekspor barang kita keluar sana gitu. Kalau mau bicara modal sebenarnya, saya yakin pasti kendala utama orang UMKM pasti modal. Betul Pak ya? Biasanya seperti itu ya Pak ya. Kalau bicara modal, saya yakin mungkin dari kelurahan pasti ada biaya untuk permodalan daerah Pak. Biasanya? Oke. Dari sisi pemerintah pun akan bergerak untuk masalah pendanaan. Begitu juga Tokopedia pun juga seperti itu Pak. Jika memang sudah join di Tokopedia, misalkan Bapak Ibu ternyata sudah berjalan cukup besar ini, ternyata kok butuh modal yang lebih besar, kita juga menyediakan namanya permodalan juga. Gitu. Untuk syaratnya nggak terlalu susah, kita hanya melihat jumlah transaksi Bapak Ibu, jumlah review Bapak Ibu, jadi fasilitas apa yang diberikan kepada buyer. Dari situ kita akan memberikan tambahan modal sesuai apa yang dibutuhkan Ibu. Itu sih. Lalu bedanya jualan di media sosial dan Tokopedia, kalau di media sosial itu seperti WhatsApp, Instagram, mungkin terbatas sama dengan followersnya. Kalau Ibu bikin akun Instagram, Facebook, yang hanya bisa lihat cuma ya followersnya aja gitu. Sedangkan kalau di Tokopedia, semua pengguna Tokopedia akan melihat. Karena kita akan bantu juga supaya produk Ibu itu nanti saat orang misalkan kita bicara keripik pisang, saat orang search keripik pisang, kita akan bantu itu akan naik di tampilan paling atas.
Itu kita kalau nyebutnya search engine optimize gitu. Jadi tidak, karena habitnya orang saat orang mau belanja dia males tuh scroll sampai bawah. Harus ngapain saya scroll sampai bawah? Toh harganya kurang lebih sama. Nah kita juga memfasilitasi supaya toko bapak ibu juga bisa muncul di paling atas. Itu nanti ada tips and triknya kita kasih juga. Itu. Yang kedua, tersedia jenis pembayaran yang cukup banyak, cukup variatif. Kita bekerjasama dengan semua bank. Kita bisa juga kasus COD juga, case COD juga, cash on delivery. Lalu pembayaran otomatis masuk ke saldo penghasilan dan dapat ditarik ke rekening bank. Terkadang ini juga menjadi kendala juga. Oh kalau aku bikin akun Tokopedia atau marketplace yang lain, uangnya seperti apa ya? Masuk atau enggak? Kalau di Tokopedia Bapak Ibu, itu setiap barang sudah diterima oleh konsumen, dana itu akan langsung otomatis masuk dengan di rekening ibu. Dan sewaktu-waktu ibu mau tarik pun juga bisa dan tanpa ada biaya potongan apapun. Seperti itu. Lalu seperti tadi yang saya bilang pengirimannya lengkap, lalu ada penjual dan pembeli dapat melacak pengiriman. Nah ini untuk meningkatkan rasa kepercayaan kita masing-masing. Dari sisi seller dan sisi buyer itu akan bisa terlihat lah. Oh barang yang kita kirim terus sampai nggak sampai dibayar. Begitu juga dari bayar barang pun dikirim nggak ya sama si penjual, itu kita bisa lacak semua dari karena kerjasama dengan ekspedisi. Lalu pesanan dapat diproses setelah pembelian seperti saya tadi bilang, saat barang sudah diterima si pembeli akan konfirmasi kalau barang itu sudah sampai, baru uang itu akan kita transferkan ke penjual. Jadi kalau di sini sama-sama enak lah ya antara dari segi buyer dan segi seller. Yang terakhir, tersedia asuransi untuk proteksi barang selama pengiriman. Ini juga jadi salah satu kendala juga. Kalau misalkan Bapak Ibu punya barang elektronik atau dikirim, kita kirim elektronik ke arah luar. Nanti si buyer, nanti kalau rusak di jalan seperti apa ya? Aku harus komplain kemana ya? Nah itu kita sediakan fasilitas asuransi. Seperti itu. Jadi kalau itu sistemnya adalah saat packaging dari si seller, itu sudah benar, sudah dipastikan benar, tapi ternyata ada kerusakan di pihak buyer, entah terjadi di pengiriman atau di waktu buka barangnya, ibu nggak perlu khawatir sebagai penjual, karena semua itu ditanggung oleh Tokopedia. Itu. Jadi saat barang itu rusak, jangan khawatir, oh aku rugi dong kalau barangku rusak, terus aku harus gantikan uangnya lagi atau barang kembali lagi dengan rusak. Nggak usah khawatir, itu semua kita jaminkan di asuransinya di Tokopedia. Gitu. Jadi semua kerugian kita yang tanggung. Lalu campaign untuk penjual pertama. Ini yang tugas saya juga. Itu ada pertama ada perakhiran pengguna baru Rp0. Itu dengan syarat harga produknya itu 30.000. Ya betul. Dengan minimal produknya 50. Bayangannya seperti apa? Saya pengen tahu deh UMKM sini ada yang kira-kira apa nih jualannya? Mbak mungkin apa jualannya? Ya. Apa? Kosmetik dan pedagang. Kita bicara kosmetik personal care ya. Misalkan Mbak bikin akun di Tokopedia untuk usaha kita untuk ningkatin penjualan dan review Mbak, itu kita kasih modal di awal untuk berupa Rp0, Rp0. Jadi Mbak nanti upload barangnya dengan harga maksimal Rp30.000. Kosmetik mungkin banyak kali ya kalian harga Rp30.000 ya. Mungkin kalau personal care, nah itu kita akan full kasih benefit ke Mbak. Jadi nanti misalnya harga Rp30.000 yang nongol di aplikasinya si penjual itu Rp0. Gitu. Terus aku rugi dong Rp0 dibayar enggak? Pembeli nggak bayar dong. Nah tenang aja nggak usah khawatir, itu kita injekin dana ke saldo Mbak. Sesuai produk yang Mbak punya. Misalnya 50 stok, ya kita kasih berarti 50 kali 30, 1.500. Itu untuk kita ningkatin trafficnya di toko Bapak Ibu semua di sini. Saat untuk pertama bikin akun. Dan berikutnya ada juga namanya subsidi 10.000. Subsidi, jadi semua serba 10.000. Misalkan punya lagi nih produk yang ternyata punya termasuk unggulan, harganya 30.000. Nah kita bisa bantu untuk menjadikan itu jadi 10.000 tanpa Bapak Ibu semua ibaratnya rugi. Gitu.
Yang akan nongol di tampilan aplikasi si pembeli itu 30.000 coret jadi 10.000. Orang pasti akan tertarik lah ya kalau pasti waktu itu secara pembeli. Oh, biasanya harganya 30.000, ini kok 10.000. Saya yakin dan memang pengalaman yang ada itu cukup besar juga. Bahkan 50 kadang penjual, mas kok kuotanya cuma 50, mbok ya 100, mbok ya 150, mbok ya 200, banyak yang seperti itu. Tapi tenang aja, nggak berhenti cuma di situ, kita juga punya lain juga namanya commercial product di KTP. Di sini ada yang sudah punya aplikasi Tokopedia untuk pembeli? Ada? Bisa dibuka Mbak untuk contoh? Itu kita punya halaman khusus untuk Kota Semarang. Jadi kita punya produk-produk unggulan yang akan kita tampilkan di situ. Boleh buka Tokopedia-nya? Ini ada tampilan. Oh, belum setting lokasi ya? Sudah setting lokasi belum? Oh, belum. Ya, jadi di situ kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya akun pembeli Tokopedia dan sudah setting lokasinya Bapak Ibu Semarang, itu akan nongol di samping kanan kumpulan toko pilihan di Kota Semarang. Kita bisa juga bantu Bapak Ibu untuk tampil di kumpulan toko pilihan. Jadi orang-orang Semarang, orang-orang mungkin sekitar sini yang daerah Salatiga, Ungaran, Demak, dia bisa melihat. Jadi kita bisa masukkan ke toko Bapak Ibu di carousel di situ. Tampil selama 1 minggu. Seperti itu. Jadi kembali saya bilang, oh ya, mungkin bisa diwakilkan Bapak ya Pak ya. Seperti ini Pak tampilannya. Jadi produk di Semarang. Ya, jadi dia akan muncul semua di sini. Dan ini semua kategori. Jadi untuk mungkin bisa kelihatan Bapak Ibu ya dari jauh, mungkin bisa kelihatan dikit lah ya. Jadi kita bisa tampilkan di halaman utamanya. Jadi orang nggak perlu ribet-ribet scroll sampai bawah, dan kalau makan waktu Bapak nggak perlu lama udah nemu toko yang Bapak Ibu semua di situ. Dan itu bisa diakses juga oleh orang luar juga. Seperti itu. Next. Nah, seperti ini campaign-campaign yang kita punya, nggak cuma satu. Ada KTP yang bisa dibicarakan, ada waktu yang bisa belanja, strategi band campaign, sama Tokopedia-nya kebutuhan harian. Kalau untuk campaign waktu Indonesia belanja, biasanya kita adakan itu setiap tanggal 25 sampai tanggal 30. Kita ngincer orang-orang yang gajiannya tanggal 25 sampai 30. Orang-orang baru gajian kita bikin panas tuh. Kita tampilin produk-produk kita. Yang namanya impuls bayi atau pembelian tak terduga pasti ada. Rasa gatel orang namanya habis gajian kan, pasti gatel beli. Untuk gajian seperti PNS misalkan tanggal 1 sampai tanggal 15 yang gajian tanggal di awal bulan. Gimana cara bikin gatelnya? Kita punya namanya ada Tokopedia-nya, itu untuk F&B, food and beverage. Kita punya kebutuhan sehari-hari untuk personal care, healthy, kesehatan, kebutuhan sehari-hari tadi. Kita juga, maaf saya nggak cantumin, ada yang namanya beauty, namanya Cantik Fest. Kita punya campaign setiap kategori masing-masing. Kita cari celahnya si pembeli. Mungkin nggak bohong kalau Bapak, Mbak, Ibu sini ada rasa gatel setiap orang melihat kok murah ya. Saya yakin pasti gatel kok berbelanja. Gitu, apalagi aksesnya gampang banget. Gitu, ya betul Mbak, hilaf. Ibu saya sering tuh Mbak gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa sampaikan singkatnya. Mungkin dari sini ada yang masih bingung atau ada sudah gambaran lebih jauh, penasaran juga dengan join ke marketplace. Ada pertanyaan mungkin, ada yang mau didiskusiin? Monggo Mbak. Untuk Tokopedia-nya yang seller sama Tokopedia untuk yang intinya antara pembeli sama penjual itu tokonya jadi satu apa enggak? Maksudnya aplikasinya jadi satu apa? Ada lagi sebelumnya mungkin sejawab sekalian atau satu-satu? Oh monggo Pak, Amit. Jujur saja kita itu sebagai UMKM gaptek lah masalah hal-hal seperti ini. Jadi mohon dijelaskan, misalnya kita itu pelaku UMKM makanan ringan, membuat produksi makanan ringan.
Itu nanti konsepnya itu seperti apa, kita punya produk, kemudian kita sudah download aplikasi Tokopedia, itu nanti seperti apa caranya gimana, terus dampaknya itu seperti apa, ya, apakah sama atau mungkin beda. Yang penting secara sederhananya saja itu gimana. Seandainya kita punya produk, terus ingin kita tampilkan ke aplikasi Tokopedia itu nanti seperti apa gitu aja. Oke, terima kasih Bapak sudah bertanya, Mbak. Terima kasih juga. Kita akhirnya berdiskusi juga malam ini. Mas Yo, Bapaknya nggak dikasih Mas Yo? Oh iya. Terima kasih Pak, Mbak. Ini ada sedikit merchandise lagi. Pertama untuk bicara aplikasi ya, untuk aplikasi antara penjual dan pembeli sama atau tidak. Kita punya dua aplikasi sebenarnya untuk penjual dan pembeli. Ya, jadi untuk pembeli itu namanya Tokopedia biasa. Di situ memang khusus untuk berjualan, khusus untuk membeli. Sedangkan untuk penjual itu namanya Tokopedia Seller. Kenapa kita harus kita bedakan? Karena di Tokopedia Seller itu di situ akan bisa terkontrol performa kita. Di situ kita bisa melihat, oh pembeli kita itu rata-rata usianya berapa, rata-rata cowok atau cewek, kok daerah kota mana, itu kita bisa melihat semua. Bahkan untuk saya bilang menganalisis secara sederhana itu bisa. Kira-kira kalau pembelinya rata-rata cowok itu produk yang saya harus promokan itu apa? Itu kita bisa melihat dari situ. Dan kebetulan saya sebagai city seller memang tempatnya berdiskusi. Saat Bapak Ibu nanti bingung, itu akan berhubungan langsung dengan saya. Kalau memang kategori fashion, tapi nanti kalau berhubungan dengan kategori food and beverage atau otomotif, nanti kita akan berikan masing-masing ada namanya kategori development. Jadi nggak perlu khawatir. Itu Maya. Paham? Jelas? Ada tanya Mbak? Aman ya? Kayaknya ngomongku cepetan nih. Sebenarnya hanya produk bisa, kalau saya kan produk olahan makanan, terus saya memiliki produk lain selain makanan, itu kayaknya jadi satu toko atau membuat Sama-sama makanan. bidang makanan, bisa yang satu otomotif, terus yang satu makanan. Oh, satu otomotif, satu makanan. Itu dijual jadi satu toko atau? Kalau beda kategori seperti itu, mungkin saran saya harus dibedakan. Kenapa harus dibedakan? Karena kita harus bikin image toko kita ini toko yang konsisten, toko yang terpercaya. Saat orang lihat kita, oh memang ini toko makanan nih, bener semua jenis makanan. Tapi saat kita dicampur misalkan, ada makanan, ada kosmetik, orang jadi ragu nih. Ini orang jualan apa nih? Penjual ini jualan apa? Gitu. Mungkin jadi kayak pasar pun ada tokonya, ada yang daging belakang, yang sayur depan, seperti itu kan. Jadi sebisa mungkin kita bedakan dulu. Kecuali kalau kita bicara misalkan makanan jadi, ada makanan kaleng sama makanan yang ditutup, itu nggak masalah kita jadi satu. Di Tokopedia ada fitur etalase. Jadi walaupun sama-sama makanan, kita bisa bedakan tuh. Nanti makanan kaleng, makanan basah, makanan kering itu bisa bedakan. Itu nggak masalah kalau untuk satu kategori. Gitu. Jadi kalau saran saya harus dibedakan. Gitu ya Mbak ya. Nanti kita berinisiasi Mbak. Kalau misalkan emang Mbak masih penasaran, bisa ngubungin Mas Rio atau saya langsung silakan. Bisa di-save aja nomor saya. Boleh. Terkait dengan pembatasan satu toko itu dibatasi oleh apa? Apakah dibatasi oleh satu nomor HP, email, akun, atau dibatasi oleh apa yang sehingga saya harus disediakan apa kalau saya bukan dua, bukan tiga itu apa yang harus disediakan? Mas Rio bisa Pastinya yang dibutuhkan adalah nomor HP. Harus ada satu lagi baru karena nomor HP yang sudah terdaftar di Tokopedia yang sebelumnya, maksudnya di akun yang pertama, kalau mau bikin kedua itu takutnya nanti kalau ngeling Pak. Seperti itu. Jadi untuk membedakan nomor HP baru sama email baru Mas. Ya. untuk proses menjadi besar prosesnya. Jadi untuk
menjadi besar ya Pak ya untuk di UMKM itu paling tidak konsisten dulu, itu pasti satu. Yang kedua adalah belajar bareng-bareng, mungkin diskusi nanti sama city sellernya soal gimana strategi yang baik buat masang harga, buat memperhitungkan harga untuk memikat pembeli. Itu poin yang paling penting. Dan satu lagi, jangan tanggung-tanggung soal promosi, karena periklanan itu penting marketing. Gitu. Dan lagi Pak, mungkin pertanyaan. Kekurangan kita sudah promosi besar gitu ya, jualannya masih tetap sama. Nah, itu kita bisa setiap hari berinteraksi atau mungkin pastinya intens ya Pak, bisa intens selama jam kerja ya Mas ya pastinya. Mungkin saya tambahin Pak. Untuk pendampingan nanti, mungkin saya bicara untuk dulu ya. Saat Bapak sudah bikin akun Tokopedia, tanpa jadi gini Pak, di Tokopedia itu ada 2 jalur. Mungkin orang akan tanpa kita kasih tahu, orang akan download Tokopedia sendiri, dia akan inisiatif untuk bikin akun sendiri. Nah, terkadang kita ini terlepas sama akun-akun yang dia buat sendiri, karena memang jumlahnya ribuan, yang begitu ribuan. Terkadang kita lepas sama akun-akun atau pelaku-pelaku bisnis yang dia bikin akun sendiri. Nah, kebetulan nih ada Mas Rio yang di sini yang mendampingi, itu kita akan maintain terus. Karena itu tadi Tokopedia punya 2 kategori pembeli, penjual. Yang pertama regular seller, yang kedua itu adalah core merchant. Jadi bedanya apa sih kalau regular sama core merchant? Kalau regular, ya dia secara organik akan tumbuh. Ibaratnya inisiatifnya penjual sendiri. Tapi kalau sudah menjadi core merchant, itu benar-benar kita akan dampingi dari 0 sampai kita tumbuh bareng-bareng. Kita lebih banyak berdiskusi. Supaya menjadi core merchant seperti apa sih? Kalau secara organik, secara tumbuh sendiri, dia harus melihat dari reviewnya si pembeli. Jadi dia harus tunggu sabar loh, bisa sampai setahun 2 tahun. Tapi beda kalau misalnya Mas Tio yang akan bantu untuk mengakuisisinya. Karena memang tugasnya Mas Tio adalah merchant akuisisi. Dalam waktu 24 jam itu sudah update ke power merchant. Begitu Pak. Jadi dari segi kategori sudah sangat dibedakan. Nah, untuk kategori power merchant itu kita banyak campaign yang seperti yang bilang, campaign kita akan berikan semua. Jadi kita akan banyak diskusi. Biasanya kalau saya sendiri untuk menghubungi seller itu di hari Senin, di hari Kamis, sama di hari Jumat. Itu saya full hubungin teman-teman seller semua. Akan saya ganggu semua tuh. Jadi saya akan diskusi, Pak, kita punya campaign seperti ini, kira-kira produk Bapak yang cocok apa ya? Yang harganya sekian, kita hajar pakai harga sekian. Kira-kira Bapak punya stok berapa? Itu saya akan diskusi semua. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua di sini nanti misalkan join Tokopedia, ya saya mohon maaf, saya minta maaf kalau misalkan nanti kedepannya bakal sering saya teleponin, kita sering ajak diskusi. Karena saya jujur, omset Bapak naik itu juga KPI saya, tugas saya juga. Jadi kinerja saya dilihat dari situ juga. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan mau bingung atau bicara hal simpel pun masalah upload produk, nanti ada Mas Tio mendampingi, khusus Mas Tio mendampingi. Tapi untuk campaign-campaignnya, untuk promo-promo yang diadakan, itu fokus ke saya. Gitu. Seperti itu sih Pak Kira-kira. Untuk pendampingan ke depannya. untuk produk makanan ringan saya yang ambil di sellernya. Makanan ringan? Aku, saya. Sebenarnya saya pegang fashion dan F&B, food and beverage. Iya. Jadi food and beverage tidak tergolong cuma makanan ringan ya Pak ya. Mungkin ada kita bicara kopi, kita bicara kayak kalau supermarket yang besar sudah dulu kita tuh ada Aneka Jaya, Gori Swalaya. Itu bukan saya juga pegang. Nanti kita misalnya sekarang misalnya punya 2 produk, terus nanti ke depannya ini ada peningkatan, kita inovasi ada produk lagi, selama itu masih satu kategori makanan. Tidak masalah. Tidak masalah. Anak-anak Bapak ternyata usahanya berkembang nih. Bisa membuat makanan kaleng, makanan basah, punya teknologi yang banyak buat vakum, nggak masalah juga.
Kalau kita mau bikin baru tapi kategori sama, sayang banget reviewnya atau ratingnya yang udah kita bangun dari nol nih. Terus kita punya makanan kalian bikin akun baru, ya sayang. Akun bapaknya udah kebentuk bagus nih, udah sampai ratingnya udah cukup tinggi. Kalau kita bikin bagus sayang, asalkan kategori sama. Gitu. Jadi kalau misalkan dari case-nya Mbak beda kategori, ya kita bangun bareng-bareng. Jadi nanti Mbak akan kayak dikeroyok sama dua city seller, yang satu bahas otomotif, yang satu bahasnya makanan. Gitu. Kita open banget buat discuss dari situ. Malam ini kita open banget buat diskusi. Terkadang ya, kadang-kadang seller juga Sabtu Minggu juga sering hubungin juga. Karena kan mungkin slow-nya pas Sabtu Minggu atau malam hari pas habis painting, habis jualan, slow-nya Sabtu Minggu atau malam ya kita open discuss. Ada lagi Bapak Ibu yang mau penasaran? Oh, bisa. Untuk yang salah pertama kali itu kan tadi ada benefit injek itu apakah ada minimal produk yang harus diambil yang stok produknya atau tadi kan harganya 30 sampai 50 ribu. Kalau misalnya di atas itu apakah ada perlakuan yang sama atau tidak? Terima kasih. Oke. Oh iya. Tadi Keringetan ya Pak. Untuk campaign new seller Pak ya, untuk RP0 itu RP0 itu kita cuma bisa digunakan saat pertama kali buat produk atau satu penjual cuma bisa menikmati satu kali dalam satu periode Maret. Misalkan bulan Maret nih Mbak join, itu kita akan fasilitasi RP0. Tapi tidak menutup kemungkinan saat di bulan depan Mbak ditawari lagi RP0. Itu tidak menutup kemungkinan. Jadi bisa digunakan 2 kali tapi berbeda bulan. Tapi dalam 1 bulan kita akan menggunakan cuma 1 kali. Karena kita harap seller-seller yang lain juga menikmati itu juga. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua, kalau misalnya harganya di atas 30.000 gitu ya, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan memang mau jual, misalkan produknya harganya 100.000, kita cuma bisa support itu 30.000 maksimal. Betul. Jadi pernah ada juga pengalaman di teman pegang hobis, itu dia jual mainan Tamiya, itu harganya 80.000. Dia ikutkan RP0. Tapi kita cuma supportnya 30.000. 50.000 dari mana? Itu subsidi dari si penjual sendiri. Saya sempat tanya, orang ini mau 50.000 kok disumbangin gitu aja, disupport gitu aja. Ternyata tujuannya memang supaya barangnya nggak numpuk. Ternyata dengan harga 30.000 sudah balik modal, ibaratnya gitu aja. Oh yang penting barangku habis deh, 30.000 udah balik modal kok. Terkadang ada case seperti itu juga. Terus untuk bicara stok, memang kita harus lock Mbak. Dari awal kita akan diskusi, Mbak mau ikut yang 30 atau 50 atau yang 100. Dari awal kita udah diskusikan. Misalkan Mbak punya stok 50 nih. Kalau dari saya pribadi, untuk menyarankan jangan 50 nya semua diikutkan itu. Karena apa? Mbak kan punya toko offline nih. Tak khawatirnya ternyata lakunya lebih cepat di toko offline. Nanti yang di online ya di Tokopedia ada orderan sampai 30 lebih habis. Kita nggak bisa, takutnya ratingnya jadi jelek. Jadi kalau saran saya, biasanya saya selalu menyarankan ke seller itu 70 banding 30. 70 untuk offline, 30-nya untuk online yang stok untuk dijualnya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan memang balikan lagi, kembali ke sellernya lagi. Kalau memang yakin, udahlah habisin aja di marketplace, di Tokopedia, ya udah monggo. Kita siap untuk bantu untuk injekin 100-100-nya semua. Itu sih. Betul Pak. 100-nya itu kita support semua. Jadi 30.000 kali 100 stok. Jadi kita langsung support semua. Gitu sih Mbak. Ada lagi? Mungkin yang mau nambahin lagi? Monggo Pak, monggo. Jalan ya Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Susanto
Saya mau tanya Pak, kalau misalnya itu si pembeli bisa menunggu proses pembuatan, bisa nggak Pak? Pre-order Pak ya? Iya. Setelah kesana sama custom desain-desainnya gitu. Oke, bicara pre-order berarti ya barang tidak langsung tersedia. Iya. Oke. Misalnya dulu pembuatan. Langsung saja Pak ya. Di Tokopedia itu ada namanya juga fiturnya untuk pre-order Pak. Jadi banyak juga penjual kita itu upload produknya, itu upload produk-produk yang sudah laku. Mungkin kalau bicara gantungan kunci, Bapak sudah punya pembeli sebelum-sebelumnya nih, punya contoh-contoh produknya. Itu kita upload aja semua. Kita kasih pilihan semua ke pembeli. Berikan warna, motif, bentuknya seperti apa, tampilkan semua. Di situ kita kasih fitur namanya pre-order. Nanti Bapak bisa tentukan juga pre-order ini berapa hari dari dia order. Itu kita bisa juga berikan ada fiturnya, kita bisa input di situ. Jadi Bapak sudah upload, misalkan tadi bilang gantungan kunci warna merah nih, dia pesen 100 biji. Nah nanti kira-kira Bapak bisa tentukan, kira-kira ini selesai berapa lama? Seminggu, 2 minggu, itu kita bisa ada fiturnya juga. Jadi pembeli order, nanti Bapak disitu kan misalnya ada tampilannya ada pre-order 2 minggu. Jadi kita kembalikan lagi sisi pembelinya, dia mau nggak nunggu 2 minggu, gitu. Seperti itu Pak. Jadi kalau dari sisi pre-order, nggak untuk kemungkinan kita menyediakan juga, pasti ada juga. Karena barang-barang nggak semua pastinya ready. Betul, apalagi kalau kita bicara pembelian grosir, nggak usah jauh-jauh deh, minyak yang main susah, itu orang juga, ada juga seller yang pede jual, cuma dia cantumkan pre-order, gitu. Jadi ada orang saat beli 2 dus ya oke-oke aja, cuma ya sabar, gitu. Nunggu 2 minggu dulu ya, nunggu stoknya ada, itu bisa juga, seperti itu Pak. Jadi nggak perlu khawatir, oh aku nggak bisa stok nih, nggak bisa nyukupin barang untuk penjualan hari ini. Itu bisa diadakan sistem pre-order. Nanti ada checklist ya, pre-order tinggal di checklist, kasih estimasi waktunya. Seperti itu Pak. Dia oh berantakan juga. Mungkin kalau di sini kita fokusnya ke kategorinya mungkin ya ke otomotif, ke food and beverage, ke personal care, jadi kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk yang seperti itu mungkin tidak bisa Bu ya, gitu. Ada lagi mungkin yang kita mau diskusi lagi? Ini kayak udah. Gini, ribut Pak. Nanti UMKM itu kan produk makanan atau makanan, tapi kalau tidak penyelesaiannya, jadi kan produk makanan bisa seperti kegiatan kemudian karena saking banyak variasinya di UMKM itu terkait dengan jasa, apakah jasa ini sama seperti Jasa seperti apa? misalkan di Kalau untuk jasa, saya jujur belum pernah ngalamin Pak. Cuman yang pernah ada itu di otomotif itu untuk ganti oli. Ganti oli itu kan ada produknya ya, oli gitu kan, ada produknya oli. Itu kita cantumin di Tokopedia bisa. Terus di situ akan ditambahin plus jasa gantinya. Gitu. Cuma kalau untuk pure bicara jasa itu kebetulan belum bisa Pak. Gitu. Itu kan jatuhnya ke pembiayaan nantinya, cuma sistem pembayaran. Itu cuma kita bisa support dalam bentuk pembayaran via GoPay. Jadi kebetulan kalau Bapak Ibu tahu juga, Tokopedia juga sudah merger dengan Gojek. Sekarang namanya sudah GoTo. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bicara jasa tadi Pak, mungkin kita bisa supportnya itu melalui GoPay. Saat pengguna jasa itu datang ke salon, misalkan kita bicara salon, itu kita bisa fasilitas pembayaran, bisa cash, bisa GoPay,
Apa keuntungan GoPay? Nanti ada sendiri Pak, entah potongannya, entah cashbacknya, itu bisa juga. Kalau jasa, permasalahan di situ. Di pemecahan masalahnya di situ sih Pak. Gitu, seperti itu. Mungkin di sini karena banyak UMKM makanan Pak ya, mungkin saya boleh nambahin. Jangan khawatir itu basi atau tidak. Kalau makanan kering kita nggak perlu khawatir. Oh nyampainya berapa lama itu nggak perlu khawatir. Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah kalau itu makanannya basah, seperti frozen food. Ya dimsum tuh ada juga Mbak yang jualan di toko biasanya juga heran juga. Kenapa dia kok nggak jualan di Gojek? Yang ibaratnya GoFood misalkan atau GrabFood yang memang identik dengan makanan ready to eat. Tapi ternyata dia jual di Tokopedia. Saya pernah tanya juga, ternyata ini saya bukannya kan saya orang Tokopedia terus mengunjungi Tokopedia ya. Memang cerita dari seller. Karena di Tokopedia itu biaya layanannya cuma 1,25%. Gitu. Sedangkan di GoFood dan di GrabFood itu sampai 20%. Cukup tinggi. Jadi kalau kurang misalkan itu bayangan Pak ya. Kalau misalkan 20% itu kan Mbak punya jualan dimsum harga 10.000. Karena ada biaya pelayanan, Mbak harus naikkan jadi 20%. Jadi 12.000 Mbak jual di aplikasi. Sedangkan di Tokopedia cuma 1,25% saja. Sangat kecil. Itu biaya layanannya. Dan untuk pengirimannya nggak usah khawatir kalau yang ready to eat. Kita ada namanya instan kurir yang langsung diambil oleh Gojek dan Grab Express. Dalam waktu hitungan jam itu barang sudah diantar. Seperti itu kalau bicara F&B, food and beverage. Seperti itu. Ada lagi Pak yang Bersihkan Pak. Oh, tunggu. Itu nanti kalau yang program tadi setiap seller itu kan tadi kita nambah satu lagi Iya. Selama itu status yang pengguna baru, itu kita kasih support. Asalkan memang kita dampingi Pak ya. Joinnya memang kita bantu ibaratnya untuk training. Mungkin tadi dengan Mas Rio tim hunter yang mengakuisisi, karena nanti prosesnya semua akan dibantu Mas Rio. Kecuali kalau kita bicara regular seller, Mbak daftar sendiri nih, terus tanpa menginfokan ke kita, kan Mbak udah kenal sama saya nih, bikin sendiri nggak apa-apa, tapi nanti tetap hubungi saya supaya saya tahu nama akun Mbak apa, domainnya apa, saya bisa injekkan, gitu. Jadi walaupun regular seller tapi Mbak menghubungi saya akan langsung in touch langsung, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir kalau akun baru dapat lagi nggak ya, atau KTP-nya sama dapat lagi nggak ya, oh tetap dapat. Jadi kalau saya sebagai pembeli itu harus sebagai penjual. Kalau pembeli pengguna baru itu kan dapat promo itu. Nah, saya pernah mencoba memakai kemudian daftar mau membuat yang program yang mau beli itu kayak gitu sama. Oh iya, betul. Jadi program 0 rupiah itu dikhususkan untuk pembeli-pembeli baru, orang-orang yang baru download di Tokopedia. Tapi Pak jangan khawatir, laku nggak ya untuk barang saya? Karena yang cuma bisa menikmati fasilitas 0 rupiah itu cuma pengguna baru. Nggak perlu khawatir. Di luar sana itu banyak pembajak juga ternyata Pak. Banyak orang-orang hacker juga. Indonesia kan hackernya juga tinggi ya Pak ya. Nggak perlu khawatir. Buktinya kemarin ada juga gula Mas tuh ya. Gula dibanding sama Indomie kalau nggak salah. Pokoknya total harga 30.000. Logikanya kan banyak banget nih yang jual gula sama Indomie, warung sebelah aja juga ternyata laku, dikirimnya sampai Jakarta, sampai Medan, begitu. Ternyata banyak juga hacker-hacker yang mungkin menurut saya mereka tuh sengaja download, beli nomor baru, beli email baru, ya supaya dapat barang murah itu terus dijual lagi, gitu. Cuma kalau dari sisi seller, ya nggak ada ruginya. Orang barang saya laku kok, barang saya keluar kok, saya dapat untung juga kok. Jadi kalau di reseller nggak perlu khawatir laku atau enggak. Ternyata di luar sana, di luar Semarang sana, hackernya banyak. Menguntungkan, betul Pak. Untuk sisi seller menguntungkan, untuk sisi Tokopedia pusing juga kita Pak ngadepin hacker-hacker begitu. Terlalu banyak akun gitu. Cuma selama itu menguntungkan seller, jalan nggak apa-apa. Gitu, seperti itu Mbak. Jadi nggak perlu khawatir. Kayak saya bilang,
Mbak akunnya sama, jual hal yang sama, bulan depan masih dapat lagi kok, masih support lagi kok, seperti itu. Maka itulah yang pentingnya kita lebih banyak diskusi seperti itu. Ya, monggo Pak. Itu logikanya gimana ya? Kalau dia bisa mengcover dia bekerja. Cara sebetulnya setelah ini kalau kita mau bikin media itu ada teman yang saya suka. Kita punya teman kita yang tidak bisa jadi teman yang lain, maka harus menghubungi Mas saya. Yang pertama tadi ya Pak, logikanya gimana nih? Bisa ngasih support banyak gitu kan? Itu pertanyaan saya dari kita masuk ke Tokopedia Pak. Kebetulan saya di Tokopedia baru setahun. Sebelumnya saya di perusahaan rokok di Sampurna. Dari corporate ke e-commerce, saya kaget banget. Ini Tokopedia burning money-nya kok gila-gilaan ya. Bagi-bagi duitnya kok gila-gilaan ya. Ternyata memang seperti itu Pak. Kita supportnya memang seperti itu. Untungnya di mana Tokopedia itu? Ternyata untungnya itu dari trafficnya pembeli. Karena kita nggak cuma bermain di harga itu, kita bermain di saham juga. Ini kita bicara jauh di luar sana Pak ya. Semakin banyak orang buka akses Tokopedia itu, kita dapat cuan juga Pak. Saya baru nemu jawabannya itu mungkin baru 2 bulan 3 bulan lalu. Betul, saat orang klik Tokopedia itu ada uang masuk ke kita. Uang masuk kita buang lagi, kita bakar lagi untuk seller-seller kita. Begitu Pak. Terus kedua, apa aja yang perlu disiapkan? Terus bagaimana caranya? Yang pertama kita cuma butuh email sama nomor HP. Seperti Mas Rio bilang tadi, kita cuma butuh nomor email, nama email dan nomor HP. Saat Bapak sudah buat akun mandiri ya teman-teman. Terus bingung mau seperti apa, bisa kontak ke Mas Rio aja. Nanti kalau Bapak butuh nomor handphonenya boleh kita sharing nomor handphone. Nanti akan didampingi langsung sama Mas Rio. Mas Rio langsung ke sini bisa Mas Rio? Nggak masalah Pak. Jadi mau didampingin, misalkan Bapak sudah bikin akun mandiri nih, cuman belum upgrade. Katakanlah ada 5 orang, kita janjian aja. Kira-kira hari apa, jam berapa, nanti Mas Rio datang atau teman-teman hunter lain datang, bisa. Kita dampingi mulai dari bikin akun, atur pengiriman, upload produk. Nah ini upload produk terkadang juga ada kendala nih. Orang cuma asal upload produk aja, asal fotonya distraknya banyak, belakangnya nggak rapi. Nah itu sayang banget. Nah itu nanti tugasnya Mas Rio juga untuk mengedukasi teman-teman seller. Lebih baik itu apa? Lebih baik gambar seperti apa? Terus cara namanya yang baik seperti apa? Seperti itu. Gak usah khawatir Pak. Nanti tinggal janjian aja sama Mas Rio. Setiap hari bisa Mas? Satu Pak, setiap hari boleh. Gitu. Gitu. Mungkin saya tutup Pak G diskusi. Oh ada nih Pak. Tunggu. Misalkan produk minyak, produk minyak itu kan sementara sistem Tokopedia bagaimana untuk para pelaku selain tadi ada manual. Tapi nanti apakah karena sama-sama jualan minyak itu ratusan orang, ribuan, puluhan ratus orang ya. Itu sistem kerjanya bagaimana supaya apakah harus antri atau sampai beruntung atau bagaimana? Oke, jadi gimana cara sama-sama nih jual minyak? Jangan-jangan sama-sama jual minyak, aku kalah sama yang di Jakarta nih, aku salah sama yang di Surabaya. Gak perlu khawatir Pak, kita tadi saya bilang ada namanya kumpulan toko pilihan. Kita punya campaign seperti itu. Jadi bisa kita bikin gantian Pak. Saat minggu ini Ibu Ani yang tokonya Ibu Ani yang kita masukkan kumpulan toko pilihan, minggu depan kita switch. Kita tawarkan Ibu mau nggak join sama kumpulan toko pilihan. Begitu juga berikutnya Pak, kita akan berdiskusi. Oke kalau misalnya emang semua mau, nggak masalah. Kita tinggal bikin, kayak saya bilang, ambil tanggal mudanya PNS atau tanggal mudanya swasta. Kita hajar di situ, mainnya di situ. Jadi tidak perlu khawatir, oh nggak adil nih Tokopedia nih, cuma dia aja yang dibantu, saya nggak dibantu, nggak perlu khawatir. Itu tadi pentingnya diskusi tadi Pak.
Kita mau hajar yang PNS, yang tanggal 1 sampai tanggal 15, kita mau hajar swasta, 25, 40, 30, kita open semua. Jadi nggak perlu khawatir Pak, kalau misalnya sama-sama minyak, sama-sama susu, saing ibaratnya ya sama lah kayak di pasar, apa sih yang bikin beda seperti itu sih Pak. Gitu. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan lagi atau diskusi lebih banyak, kita bisa lewat WA atau lewat telepon, kita open discuss banyak banget kok. Gitu. Nomornya toko ya Pak? Oh boleh Mas Yus, dicari nomor ini ya, nomor telepon sampai ditampilin. Ya, jadi nanti untuk proses akuisisinya, untuk proses pendampingan di awal nanti jatuhnya ke Mas Leo semua nih Pak. Tapi saat akun sudah mulai ini, semua akan larinya ke kategori developer masing-masing. Jadi akan lebih terfokus. Mungkin cukup sekian. Saya matur suwun banget, sudah dikasih banyak waktu, sudah dikasih waktu untuk diskusi sama teman-teman di Rawasari. Terima kasih Mbak, Mas, teman-teman UGRIS sudah kasih waktu juga, kasih ruang juga. Pak RW, Pak Ketua, matur suwun sangat. Ibu-ibu semua, bapak semua di sini sudah meluangkan waktu. Tadi sempat hujan, terima kasih banget sudah diluangkan waktunya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dari KKN UGRIS kepada perwakilan Tokopedia. Dimohon panitia membereskan kursi bagian depan MMT untuk foto bersama. Baik, selanjutnya foto bersama beserta para peserta dan panitia pelaksana pelatihan digital marketing.